Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita behind the scene, membuka rahasia. Oke, baik. Sekarang hari ini kita akan coba bahas tentang bagaimana cara membuat judul penelitian. Nah, itu kan sebetulnya nggak bisa sembarangan ya. Ada tata caranya. Oke, baik. Awal mula dari sebuah penelitian atau judul itu pasti kita akan bicara berangkat dari sebuah masalah ya. Nah, Masalah itu apa sih? Semua orang pasti punya masalah ya. Nah, supaya tidak terlalu fokus pada spesifik ilmu, mari kita coba ambil masalah yang umum yang orang dapat ya. Misalnya kita tentang LDR, ya, long distance relationship ya. Semua mungkin pernah mengalami LDR ya. Nah, ketika LDR ini ternyata yang dialami oleh orang-orang yang pertama dia jadi gampang marah ya, gampang marah. Kemudian bisa jadi depresi. Kemudian rasa kepercayaan jadi menurun ya. Trustnya jadi menurun begitu. Kemudian dia sering berpikiran overthinking atau jadi malah negatif ya. Nah, berpikiran negatif. Nah, ini masalah gitu. Kenapa kalau kita LDR ternyata menjadi hubungan tuh jadi nggak baik gitu ya. Nah, rata-rata orang itu menyelesaikan semua permasalahan ini masih dengan menggunakan perasaan ya, diselesaikan dengan perasaan masing-masing gitu ya. Karena sesuai kebutuhan, kemudian kepuasan dan seterusnya. Yang akhirnya memang kadang-kadang tidak selesai. Kadang-kadang malah tidak selesai dan berakhir putus. Nah, gitu. Berakhir putus. Betul ya? Ini adalah fakta di lapangan. Nah, kemudian dari masalah ini rencananya teman-teman mau mengangkat ke masalah penelitian. Oke, kita coba geser lagi ke masalah penelitian. Nah, penelitian. Oke, nah di sini ada perbedaan. Kalau ini masalah mungkin hanya gap lapangan, ini sekarang ada kata-kata penelitian. Oke, nah di masalah penelitian itu apa sebetulnya? Jadi kalau di masalah ini adalah fakta, mungkinnya boleh dikatakan fakta. Kalau yang penelitian ini adalah ilmiah atau teorinya. Atau teorinya gimana. Jadi ini itu harus ada gap antara fakta dengan teorinya. Oke, sekarang kita kode aja satu ya, yang gampang marah nomor 1, depresi nomor 2, penurunan kepercayaan nomor 3, overthinking nomor 4. Nah, jadi di LDR ada 4 masalah. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, nah dari sini kita pindahkan ke sini ya. Nah, ini adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Nah, sekarang dalam menyelesaikan masalah kita harus pakai teori. Betul ya? Nah, sekarang misalnya teori dari teori hubungan misalnya manusia sebagai makhluk sosial, misalnya sebagai makhluk sosial. Ada misalnya 5 dimensi. Nah, yang pertama ada tangible, kemudian seterusnya. Coba saya ngambil dimensi kepuasan aja satu ya, kepuasan. Nah, jadi ternyata masalah ini tuh timbul mungkin ada di sini, dimensi kepuasannya tidak terpenuhi, begitu. Nah, untuk menjembatani masalah ini, ternyata menurut teorinya, mungkin Karl Marx dan sebagainya, itu ini ada istilahnya di sini di bawah ya saya. Komunikasi. Nah, ada lagi teori komunikasi bagaimana istilahnya messenger, ada berita, news dan media yang digunakan untuk berkomunikasi. Itu nanti ada teori lagi ya, ada teorinya. Teori komunikasi. Nah, setelah kita mengetahui ternyata untuk menyelesaikan masalah ini tuh bisa menggunakan teori, maka kita harus menghubungkan teori ini terhadap masalah ini tadi, identifikasi masalah. Nah, setelah itu kita menghubungkan, kita bisa punya ide, maka contoh judulnya ya, berarti kita coba dari teori komunikasi ternyata harus ada frekuensi nih misalnya gitu ya. Maka pengaruh judulnya, pengaruh frekuensi komunikasi.
online misalnya gitu ya, online terhadap fluktuasi overthinking misalnya pada LDR. Nah, ini kita bisa jadi ide, salah satu ide gitu. Jadi urutannya harus ada masalahnya dulu. Apa masalahnya di sini? Masalah sehari-hari. Kalau di lab bisa jadi masalah sehari-hari. Kemudian kalau kita mengangkat ke penelitian, maka harus ada teori yang mendukung, yang menjelaskan tentang masalah penyelesaian itu tadi. Oke, udah ya, sampai sini kita udah clear. Jadi judulnya, idenya baru oke masuk. Nah, setelah ini judul masuk, nanti teman-teman itu harus membuat satu skema skema latar belakang. Jadi kalau skema latar belakang, kalau boleh saya gambarkan itu mungkin seperti segitiga ya, segitiga terbalik begini, begitu. Jadi nanti di sini tuh ada beberapa bagian. Garis ini tuh bisa jadi paragraf ya, tapi dalam satu baris ini bisa 1-2 paragraf. Nah, di sini itu bisa jadi adalah fakta terlebih dahulu. Faktanya ceritakan, fakta itu bisa jadi angka kejadian atau angka kesakitan misalnya gitu ya. Kesakitan dari dinas kesehatan dan seterusnya gitu, bahwa LDR itu menyebabkan perceraian sangat tinggi. Nah, itu kan ada data tuh di sana. Nah, jadi ada bukti. Jadi di sini fakta itu harus dilengkapi dengan buktinya. Bukan asumsi ya, bukan asumsi peneliti. Bukan asumsi, tapi adalah bukti. Nah, setelah fakta itu ada, ini paragraf 2 masih kita menceritakan fakta. Fakta mungkin fakta lebih spesifik, ya spesifik. Tapi nanti di sini sudah disinggung dengan teori, digabungkan. Nanti baru paragraf yang bagian ketiganya ini cerita tentang teori yang berkaitan ya, berkaitan dengan fakta di atas. Nah, kemudian yang ketiganya ini betul-betul memenuhi teorinya, bagaimana teori penyelesaian. Baru di sini adalah spesifik ya, spesifik judul penelitian. Spesifik masalah judul penelitian. Nah, ini yang harus memang dibuat oleh teman-teman semua. Jadi kalau kita sudah ada idenya dari masalah sehari-hari, coba tengok teorinya apa, coba deh kaitkan. Nanti menjelaskannya juga pasti akan secara teoritis. Misalnya tadi yang frekuensi ini ya misalnya ya, yang frekuensi komunikasi online. Kenapa kita menggunakan kata-kata frekuensi? Karena menurut teori komunikasi, nah gitu, seringnya berkomunikasi terbuka itu menyebabkan kepercayaan, ketenangan sepasangan itu tidak menimbulkan ketenangan seperti itu. Kemudian di sini ada fluktuasi overthinking. Nah, nanti kita bicara overthinking itu dari dimensi sisi psikologi seperti apa, dari sisi yang lain seperti apa. Jadi kita nanti luaran dari masalah penelitian ini, maka manfaatnya kita harus membuat satu frekuensi komunikasi agar LDR ini bisa menekan depresi atau bisa menekan overthinking. Karena yang di sini adalah overthinking, maka nanti jawabannya fokus kepada nomor 4, masalahnya kita menyelesaikan overthinking. Apakah komunikasi ini bisa menekan depresi? Siapa tahu. Apakah komunikasi bisa meningkatkan kepercayaan? Siapa tahu. Nah, itu dikaji dari berbagai macam teori 5 dimensi untuk hubungan manusia sebagai makhluk sosial sama teori komunikasi gitu. Jadi kita fokus kepada variabel komunikasi dan nanti objektivitasnya adalah fluktuasi, overthinking, depresi dan sebagainya. Tapi ini hanya kelompok saja, kelompok dari LDR. Nah, itu barangkali yang bisa kita sharingkan. Jadi seperti segitiga terbalik dari umum ke khusus untuk menentukan judul penelitian beserta dengan latar belakangnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Behind the scene, membuka rahasia.